92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani menyapa untuk sahabat budaya di edisi hari ini ya, yang pasti menemani suasana aktivitas dalam program acara yaitu Mozaik Budaya. Gimana kabar Anda nih sahabat budaya, mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Apapun yang Anda kerjakan insya Allah baik-baik aja. Semangat untuk menjalankan aktivitasnya sambil dengarkan program acara yaitu Mozaik Budaya. Oke sahabat budaya, kali ini kita akan membahas di program Mozaik Budaya yaitu Kualia Konsep Siri Napace dalam Pilkada. Nah, kira-kira nih sahabat budaya, seperti apa pembahasan kita melalui Zoom ya. Kita sudah bersama narasumber kita. Ada Bapak Dr. Firman Saleh SS SPD MHum. Beliau adalah dosen Departemen Sains. Sekali lagi kita bersama narasumber kita melalui Zoom ya. Ada Dr. Firman Saleh SS SPD MHum. Iya Kak Firman. Assalamualaikum. Selamat pagi. Suara saya terdengar. Selamat pagi. Iya, alhamdulillah akhirnya nyambung juga ya. Apa kabar nih pagi hari ini Kak Firman? Halo. Iya, kayaknya jaringan kita kurang mendukung di sana nih. Iya. Iya, oke, alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan. Iya, Kak Firman. Masya Allah. Oke. Ya udah langsung aja nih Kak Firman. Mudah-mudahan saja komunikasi kita lancar-lancar aja nih, tidak ada kendala ya. Oke. Kak Firman, kali ini kita akan membahas terkait Kualia Konsep Siri Napace dalam Pilkada. Kira-kira nih Kak Firman, apa sih yang dimaksud dengan Kualia nih? Selamat pagi pendengar setia Pro 4 RRI Makassar. Saya terdengar dengan baik-baik ya. Iya. Ini komunikasinya masih kedengaran ini putus-putus kayaknya nih. Iya. Halo. Iya, komunikasi kita masih kurang bagus nih. Masih terputus-putus nih Kak Firman. Iya, halo Kak Firman. Iya, halo. Suaranya putus-putus ya? Iya, putus-putus. Oke, mungkin gimana? Iya, bisa dilanjut coba? Yang dimaksud Kualia seperti apa nih? Iya. Ini masih kayak suaranya kurang kedengaran. Iya. Iya, nampaknya masih ada gangguan nih jaringan kita ya. Kayaknya jaringan di sana kurang mendukung nih. Mudah-mudahan saja untuk sebentar ini bisa lancar kembali. Kita tunggu lagi nih supaya jaringannya lebih baik lagi ya. Nairi angin dan nari
sisolan tarenden mekutana tarik siara katosengan sonda batang kaleku belana toma tuamu bakatongan lako di kaleku damu berangi itu kada peroso pak kepala lendu mama taburia tangwa susi kadang natau patongan nahi oren dan kaboroku inde tu danding kulaku di kalemu inang iko mana ilan penangku sabar aku kampa itu kasuleanku antapali umalita damu berangi itu kada peroso pak kepala lendu mama taburia tangwa susi kadang natau patongan nahi oren dan kaboroku inde tu danding kulaku di kalemu inang iko mana ilan penangku sabar aku kampa itu kasuleanku antapali umalita sabar aku kampa itu kasuleanku antapali umalita. Berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia. Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi 1 sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920. Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar. Iya, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami. Dan kita lanjut lagi nih sahabat budaya terkait dengan obrolan kita di Mozaik Budaya, itu Qualia Konsepsi Rina Pace dalam Pilkada. Dan semoga saja komunikasi kita lancar-lancar saja sahabat budaya dengan dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin, Dr. Firman Saleh SS SPD M.Hum. Iya, Kak Firman. Halo Kak Firman. Iya, Kak Firman. Mana mic Kak Firman? Halo. Suara saya terdengar, Mas. Iya, oke. Alhamdulillah udah tersambung ya. Iya. Kak Firman.
Ya, suara saya terdengar jelas, Kak Oke, Dewi? udah tersambung terdengar jelas. Langsung aja Baik. kualia ini seperti apa sih sebenarnya? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Perompat RRI Makassar. Senang rasanya hari ini bisa bersua kembali sama Kakak Dewi, mengangkat satu topik. Mm-mm. Mm-mm. Ini kayaknya putus-putus lagi nih, Kak Firman. Iya, halo Kak Firman. Halo Kak Firman. Iya. Iya, nampaknya komunikasi kita masih terputus-putus lagi nih, Kak Firman. Halo. Halo Kak Firman. Iya, halo. Ini iya Kak Firman, nampaknya komunikasi kita masih putus-putus nih. Iya, baik Sobat Budaya, kita kembali mencoba menghubungi untuk narasumber kita ya terkait dengan kualiah konsep Sirina Paca dalam Pilkada. Iya, Kak Dr. Firman Saleh. Iya, halo. Ya. Iya. Oke, mudah-mudahan lancar ya komunikasi kita nih. Iya, silakan Kak Firman. Ya. Oke, silakan Kak. Kak Firman. Iya, Kak Firman. Halo. Iya, ini komunikasi kita masih kedengaran terputus-putus nih. Halo Kak Firman. Iya. Halo.
terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Dan langsung aja kita kembali dengan narasumber kita, yaitu Dr. Firman Saleh SS SPD MHum ya. Kak Firman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dewi. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Firman, menghargai waktu langsung aja nih dengan pembahasan kita. Apa yang dimaksud dengan qualia? Ya. Baik. Bicara tentang qualia dalam Sirina Pace. Qualia dalam konsep Sirina Pace pilkada. Kita awali dengan qualia dulu nih. Nah, kalau menurut salah satu tokoh yang namanya Kiren itu mengatakan bahwa qualia itu sesuatu yang biasa saja dalam diri kita. Tapi sebenarnya qualia itu merupakan suatu sisi subjektif atau bagaimana pandangan seseorang berdasarkan pengalaman yang dialami. Nah, qualia ini mengajarkan kita bagaimana seseorang mampu menilai, kemudian melihat orang lain itu dari pengalaman yang pernah dialami atau yang pernah dilihat, pernah mereka dengarkan, pernah mereka rasakan, sehingga istilah ini memang tidak begitu familiar ya di telinga kita, tidak begitu familiar kita baca, tapi saya menyatakan ini dengan memberikan definisi bahwa qualia itu sebenarnya bagaimana seseorang, bagaimana sisi subjektif seseorang itu berdasarkan pengalamannya dia mampu menilai orang lain, gitu. Mampu mengatakan sesuatu terhadap orang lain, gitu. Jadi ini istilah yang salah satu istilah akademik ya ada bagi ilmu kami, bahwa qualia itu menunjukkan bagaimana seseorang mampu melihat orang lain itu berdasarkan pengalamannya dia. Oke, seperti Jadi itu. itu yang menjadi konsep seperti apa sebenarnya qualia ini. Oke, baik. Nah, Kak Firman, nah kira-kira nih bagaimana konsep budaya siri dalam pilkada sendiri nih? Nah, ya bicara tentang konsep siri dulu ya. Kita bicara tentang konsep siri dulu. Orang ini kan bicara tentang pilkada nih. Kalau seseorang mampu melihat, mampu menilai, mampu memandang para calon-calon di pada pilkada, itu berdasar pada pengalaman mereka. Jadi saya boleh katakan bahwa sesungguhnya kalau kita bicara tentang sosok yang maju pada pilkada di daerah manapun, itu akan membuat masyarakat, akan membuat seseorang untuk memilih dia, apa yang pernah dia lakukan, dan apa yang akan dia lakukan. Nah, gitu. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana konsep siri, kan dalam masyarakat Sulawesi Selatan, siri itu bukan hanya berarti malu. Bukan berarti malu, tapi ini ya, bukan hanya berarti malu saja, tapi siri ini merupakan sebuah ciri ini merupakan harga diri ya, harga diri bagi masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Jadi
eh, orang yang memiliki sirik dalam dirinya, itu berarti dia bisa menjaga harga dirinya, gitu. Iya. Dia bisa menjaga martabatnya, dia bisa menjaga nama baiknya, dan menunjukkan itu. Iya. Mana dia dulunya yang menjadi pengalaman perang atau pengalaman masyarakat tentang apa yang sih yang sudah dia kerjakan sebelumnya, apa sih yang dia sudah berikan sebelumnya. Betul. Nah, sehingga itulah yang menjadi penilaiannya orang, bagaimana masyarakat mau memilihnya berdasarkan apa yang sudah dia berikan, apa yang sudah dia lakukan. Iya. Nah, gitu. Oke. Nah, itu yang dalam konsep siri. Iya, betul. Iya. Namun dalam konsep Pace sendiri itu dalam pilkada seperti apa nih, Kak? Oke. Kalau kita bicara tentang Pace itu sendiri kan, kalau dalam bahasa Bugis disebut pece ya. Bagaimana dia menyibah, bagaimana dia mau memberikan pertolongan tanpa berharap apapun ke orang lain, ya. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan lebih awal bahwa kalau bicara tentang sosok-sosok yang hadir pada pilkada, seperti apa yang sudah dia lakukan. Nah, itu tadi yang saya kembali bahwa apa sih yang sudah diberikan ke orang lain. Misalnya kalau ada masyarakat yang mendapatkan bencana, atau ada masyarakat yang mengalami kesusahan, atau ada masyarakat yang butuh bantuan, butuh uluran-tangan, itu yang dia lakukan tanpa berharap apapun, ya gitu. Nah, kualia seseorang, kualia masyarakat, itulah yang memiliki peran dalam pilkada nanti, bahwa inilah sosok, inilah orang yang memang betul-betul mau mengibah, mau membantu, selalu memberikan uluran tangan sebelum dia mau menjadi sebelum dia hadir dalam pilkada itu. Sehingga memang pacenya dia gitu. Iya. Dia punya pace gitu. Oh, iya. Dan sebenarnya sosok itulah yang diharapkan oleh masyarakat. Bagaimana dia menjaga harga dirinya, kemudian bagaimana dia mampu membantu orang lain gitu. Nah, bukan membeli atau memberikan sesuatu dan berharap untuk dipilih dalam pilkada. Oke, seperti itu. Nah, Kak, kira-kira bagaimana nilai-nilai budaya lokal sendiri ini bisa mempengaruhi kualia dalam pilkada nih, Kak? Nah, kalau saya menyebut inilah perang strategi, ya, perang. Jadi masing-masing yang maju dalam pilkada ini memiliki strategi yang berbeda-beda, bermacam-macam strategi yang dilakukan. Nah, sebenarnya yang mereka lakukan harusnya menggunakan strategi. Sebenarnya apa sih yang pernah mereka lakukan? Apa sih yang pernah mereka berikan? Apa sih yang mereka perbuat untuk masyarakat ini? Dan teruslah melakukan itu. Bukan karena ada maunya, bukan karena ingin dipilih, bukan karena dia sekarang maju, kemudian ya tiba-tiba baik, tiba-tiba memberikan sesuatu, tiba-tiba membantu, semua serba tiba-tiba. Tiba-tiba ya, oke.
Ya. Karena ada harapan-harapan tersendiri seperti itu. Tapi saya istilahkan petani yang baik adalah petani yang selalu menanam, bukan yang hanya mau instan. Petani yang baik itu petani yang menanam dengan baik, selalu memupuk, selalu membersihkan, selalu merawat, kemudian membuatnya tumbuh subur. Nanti buahnya belakangan. Gitu. Sama saja. Bukan membeli buah, tapi lalu membagikan gitu. Di mana sirinya kalau gitu? Iya. Harga dirinya bagi masyarakat kita di Sulawesi Selatan itu merupakan harga diri yang digadaikan, boleh jadi dijual. Iya. Kalau itu dilakukan, maka akan ada saling bertukar sesuatu yang tidak memiliki value, tidak memiliki nilai. Hanya sementara saja dia berikan, kemudian masyarakat juga memberikan karena ada sesuatu. Iya. Itu sebenarnya yang tidak kita harapkan. Makanya saya sengaja mengangkat satu konsep walia ini dengan menghubungkan konsep Sirina Pace bagi masyarakat kita dalam menghadapi pilkada. Iya, baik. Ini Kak Firman, karena kita udah dibatasi oleh waktu nih Kak Firman. Jadi kita percepat aja. Kira-kira nih harapan dalam pilkada ini seperti apa nih harapannya? Oke. Harapan saya pribadi untuk dalam menghadapi pilkada ini, mudah-mudahan sosok-sosok yang maju dalam pilkada senantiasa menjaga diri Napacen. Amin. Bagaimana menghadapi masyarakat kemudian. Begitupun masyarakat harus cerdas, harus pintar, harus bijak. Bagaimana menghadapi pilkada juga dengan menjaga siri Napacenya dia, sehingga kalau dipilih menjaga siri Napacenya dan yang memilih juga menjaga siri Napacenya, maka akan ada kualia baru, akan ada pengalaman seseorang yang baru yang akan menjadi sesuatu ideologi atau pola pikirnya bahwa seperti inilah sebenarnya yang pantas untuk dipilih dan saya pantas memilihnya. Oke. Baik kalau begitu Prof Kak Dr. Firman Saleh SS SPDM Home ya. Kita udah dibatasi waktu, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini dulu nih Kak ya. Untuk program Cari Kita Musik Budaya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Kak Dokter ya, walaupun melalui Zoom. Insya Allah nanti di lain waktu kita ketemu lagi, dan kita berharap komunikasi kita tidak ada kendala lagi gitu ya Kak Dokter ya. Nanti insya Allah di kesempatan selanjutnya saya akan datang. Siap Kak Dokter. Baik, terima kasih Kak Dokter, makin sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, demikian perbincangan kita, obrolan kita bersama Dr. Firman Saleh SS SPDM Home. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin, berkaitan dengan kualia konsep Siri Napace dalam pilkada. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kita jelang untuk program acara selanjutnya.